Ada yang dia punya rasa cemburu yang besar, tapi dia nggak diliatin karena gengsinya dia. Iyalah, kalau yang besar mah nggak usah diliatin, kelihatan nonjol sendiri, Bu. Yang bakal nemenin para tetangga setiap malam. Bakal ada keseruan untuk menghapus kegalauan. Nonton apa sih Kak? Biasanya kalau ibu-ibu Ikatan Puser. Nih nama Facebook gue. Coba. Odiria Putra Blab Blab. Aku juga. Apa? Wibi Gunawan si pecinta bulu angsa. Sungguh aneh tapi nyangu. Saksikan Sapa Tetangga, Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam. Hanya di Prima Media Pro. Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Balik lagi, masih bareng Oki dan Wibi. Di Sapa Tetangga, siaran paling asik. Bareng tetangga. Kok suara kamu kecil sih? Coba, suaranya kok kecil? Tes 1. Ada kok ya, coba lagi dong. Tes. Iya benar. Aku sebenarnya pengen gitu aja. Ngomongnya jangan depan mikrofon dong. Jadi? Depan. Iya gitu. Kita mau sapa para tetangga dulu yuk. Sebelum kita ada berita santai hari ini buat para tetangga. Kita sapa nih. Coba aku mau sapa nih yang ada di Facebook. Ada siapa aja nih, baca. Banyak. Abi, dengerin selamat ini. Malam. Ini agak kedengeran banget. Terus ada Reni Agustina, halo. Titi Yustia, selamat malam. Halo semuanya, selamat malam. Ada Budiah juga. siap. Terima kasih banyak ya sudah pada komen-komen. Aku mau coba intip yang ada di YouTube nih. Coba jangan lupa pada komen langsung di YouTube-nya Prima Media Pro karena kita streaming malam ini nih. Topiknya juga udah ada tuh di sampul YouTube atau di sampul di Facebook ya. Ya, betul sekali. Nanti kita bakal bahas di jam 9 malam. Yuk yang komen-komen. Kirim salam juga boleh dong. Boleh. Mau kirim salam, mau request lagu juga boleh. Oke, nama tempat tinggal kamu daerah sini namanya apa di seberang sana? Sukamulya. Sukamulya. Aku tanya dong, aku tinggal di mana? Tinggalnya di mana? Suka kamu. Oh ya ampun. Gemes. Aku di Tamlang. Tamlang tahu kan? Tahu. Tamlang tuh yang batu baterai. Itu ikonnya Bu ya. Iya, Ikonnya Tamlang tuh batu baterai raksasa. Batu baterai 3. Batu baterai besar. Iya kan? Di batu Tamlang tuh memang mempunyai enggak juga sih sebenarnya. Dulu tuh termasuk salah satu daerah yang sering macet Ki di situ. Karena ada pabrik Golden, ada pabrik apa daerah situ. Banyak situ. Gitu. Jadi hubungannya apa dengan hubungannya adalah nama-nama daerah yang menurut gue nama Tamlang sama Sukamulya itu tidak aneh. Oh, iya. Ada nggak rawa bebek ada, tuh ya, bebek. Rawa gabus itu juga rawa sebenarnya sikut. apa lagi ya yang unik-unik? Banyak sih. Pasir jengkol. Pasir jengkol. Pasir jengkol yang menurut gue unik, ya kan? Oh, ada ya nama. Apa lagi ya? Oh ini di Duren itu ada namanya Gang Artis. Masa sih? Ada. Oh, Kosambi. Duren Kosambi. Gang Artis namanya. Emang banyak artis di situ? Tambah gang artis. Kenapa, Bu? Kalau itu kita masuk. Iya, gang situ. Oh iya, yang itu. ada Alfa ya, Bu. Oh, itu gang di artis. situ. Oh iya. Oh, gang artis. Gitu. Tapi B aja sih. Apalagi Oki? Yang menurut Oki pernah Oki dengar nama-nama daerah di Karawang yang namanya unik? Kalau Telagasari, Wadas, apalagi ya? Rawasikut, terus banyak sih sebenarnya. Cuman kalau yang lebih aneh itu kan lebih di daerah-daerah luar ya. Nah, kayak hari ini kita bakal kasih tahu nih sama tetangga. Ada ternyata nama-nama desa yang unik banget namanya. Yang pertama ada Desa Kebocoran. Kebocoran. Tuh, kasihan nggak pakai yang ini ya tipis dan pakai sayap ya, Wak. Bisa kebocoran. Bisa kebocoran. Kita cari tahu dulu ini daerah mana nih Ki? Desa Kebocoran ini. Desa dengan nama unik pertama bisa kamu temukan di Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, bernama Desa Kebocoran. Bukan berarti kamu bisa menemukan banyak rumah warga yang bocor di sana ya. Nama unik desa ini sendiri dapat lepas dari daerah di masa lampau. Tak lepas. Tak lepas di masa lampau. Diketahui kalau
penamaan desa-desa di Kabupaten Banyumas tidak dapat dilepaskan dari cerita rakyat Babad Kamandaka. Oh, jadi ada cerita rakyat ya. Ada lagi nih, ini agak serem nih. Desa Pocong. Desa Pocong. Kenapa bisa dibilang Desa Pocong? Saat mendengar nama desa ini, ternyata ya, ini kita akan membuat bulu kuduk kita berdiri gitu ya. Serem gitu ya. Ternyata tak ada catatan literatur yang pasti terkait nama dari desa tersebut. Namun ada satu cerita yang beredar di masyarakat. Katanya konon nama unik itu muncul karena adanya penampakan pocong setelah ada orang yang meninggal di desa tersebut. Berarti sesuai jadi dibikin ciri khas gitu ya. Oke. Ini nih seru deh. Seru banget. Ada desa Kasmaran. Desa Kasmaran. Ngomong-ngomong soal Kasmaran nih, ternyata kau bisa menemukan desa unik bernama Desa Kasmaran. Desa ini terletak di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Konon katanya kenapa tuh? Konon nama desa ini diambil dari peristiwa perebutan lahan antara Kerajaan Sumedang, Larang, dan Pangeran Dharma yang kala itu memimpin Indramayu. Begitu. Berikutnya masih ada lagi nggak? Desa Pacar. Setelah udah lama nggak dipeluk, ya kan? Kalau di Indramayu ada Desa Kasmaran, di Jombang, Jawa Timur, ini bisa menemukan Desa Pacar Peluk. Konon nama unik tersebut diambil karena di desa ini banyak ditumbuhi tanaman pacar air. Tanaman. Nah ini di Subang. Oh iya ada. Siluman ya. Desa Siluman. Ada Siluman Pabuaran ya Bu ya. Tahu nggak Bu? Ada tahu. Iya. Ya lu masa sosok di sananya nggak tahu? Iya lu kan ya Bu. Iya. Tuh oke. Selain Desa Pocong, ternyata ada desa lain yang punya nama cukup menyeramkan. Desa yang terletak di Kecamatan Pabuaran, Subang, kan? Jawa Barat. Ini dikenal dengan nama Desa Siluman. Oke, kenapa mesti terkesan menyeramkan? Sejarah nama desa itu justru nggak ada sangkut pautnya dengan siluman. Sebab nama Desa Siluman ini berasal dari sebuah sungai kecil yang bernama Cisilukman. Ada dusun Koplak, Koplak loh. Ini ada juga nih ternyata. Dusun Koplak ya, di mana lokasinya adalah di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Ian pasti tahu. Ini nih yang nggak pernah buka desanya. Belum tahu ya? Apa? Kampung Rawa Gatel. Di mana tuh? Di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Oh ada. Iya Jakarta juga banyak nama-nama unik ya Bu. Condet. Terus apa lagi ya? Rawa Buaya. Rawa Buaya deh. Rawa Buaya. Ini nih unik nih. Namanya Desa Tutup. Desa Tutup. Desanya nggak dibuka-buka berarti. Iya benar. Meski nama Desa Tutup, desa yang di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini masih buka kok katanya gitu. Para tetangga juga boleh kasih tahu kalau di daerahnya ada nama unik ya. Iya, desa-desa unik ya. Tapi bener ya yang namanya orang ya Bu, kisah asmara, kisah cinta gitu ya. Kalau udah sayang, bakal ada timbul satu rasa yang dimana sebagai tanda, tapi kadang kalau berlebihan juga jadi gak nyaman. Cemburu, cece, umu, ubu, uru. Jadi cemburu itu cemburu, coba gue pengen tahu arti cemburu buat versi lo seorang panti jompo nih. Untuk lo apa cemburu itu Bu? Kalau gue nih, kalau gue sih cemburu itu bukan cuma sama pasangan aja ya. Kalau gue gitu, kadang sama teman juga kita ngerasain rasa cemburu. Jadi kalau buat gue cemburu itu wajar. Wajar, apalagi sama pasangan yang dua hati menjadi satu. Betul. Kita sama temen, sama sahabat aja kita punya rasa cemburu, bener nggak sih? Bener. Cemburunya kayak kok nggak adil ya? Kok ngebeda-bedain? Ya? Jadi rasa cemburu itu sebenarnya kita Anda lebih ke sirik ya Bu? Jadi rasa cemburu itu nggak pengen dia melebihi kita. Lebih baik dari kita, lebih bagus dari kita. Contoh memuji yang lain. Terus lo nggak dipuji. Jadi ada rasa kok dia doang sih gitu ya. Ya intinya mah takut kehilangan lah cemburu. Ya lo benar takut saingan lu mah kali. Takut kehilangan lah. Tapi takut saingan juga kan? Saingan bro, lu mah lebih tepatnya ke situ sih. Gua nggak pernah ngerasa kesaing gua. Karena ya gue cukup eksotik. Bagus Bu, pada itu modal hidup. Betul.
Jadi cemburu itu penting gak menurut lo? Penting, kalau nggak ada cemburu juga Hambar ya Bu? hambar. Jadi gini, kok dia nggak cemburu ya sama gua? Nah, Dia kadang tuh- ada orang yang sampai ngetes ya. Dia tuh sama gua sayang nggak sih gitu. Nah, Sedangkan kok flat-flat aja? sedangkan orang itu kan sifatnya beda-beda. Benar. Ada yang dia punya rasa cemburu yang besar, tapi dia nggak diliatin karena gengsinya dia. Iyalah kalau yang besar mah nggak usah diliatin, kelihatan nonjol sendiri Bu. Rasanya, ya kan? di Buri ini mah bisa nerawang sok ningali jempol aing palaur. Si Abi kumaha Abi? Nah, si Abi mah panjang aja. Distelisik dari jempol. Awibi. Wibi besar, tapi nya dia pendek. Nah, mana maksudnya Bu? Baru mau ngomong. Jelasin dulu besar itu apa maksudnya? Orangnya coba lu diri. Besar, tapi nggak terlalu tinggi. Lu pendek kan? Iya benar, cakep. Oke, cemburu dari Bu Rini udah. Kalau dari Bu Oki, cemburu itu penting atau enggak? Atau arti cemburu itu apa? Penting sih, bagi aku penting banget cemburu. Jadi aku nih ya, kadang cemburu tuh sama pasangan atau sama orang yang lagi deket sama kita ya. Ya kadang Pantesan gue dikasih duduk di pinggir. Ya terus. Kenapa? Takut cemburu kayaknya. ya emang rata-rata cemburu itu karena takut nggak dapat perhatian. Masa cemburu sama ongol-ongol pisang? Parah. Oh lu ngolong-ngolong. Lu. Gue taruh di pinggir sama dia. Iya benar. Lu kan kalau misalkan nggak apa-apa Bu, mendingan taruh di pinggir, kalau disiram langsung ngalir Bu. Enggak, kalau gue duduk di tengah dia takutnya cemburu sama klepon. Lu gula merahnya ya Bu. Mending gue manis. Balik lagi yuk. Terus. Ya, jadi karena suka takut perhatian dia tuh lebih ke orang daripada ke gue gitu. Terus juga kadang juga kan aku tuh suka khawatir kalau ada orang baru di deket dia, gimana ya nanti dia gitu, baper nggak ya sama dia gitu. Gitu. Oh, pantesan. Berarti dia tipikalnya perempuan yang berlebihan. Enggak, gue bukan berlebihan. Sebenarnya gini ya, orang gue tuh kalau udah percaya sama orang nih ya, bodo amat gitu. Gue percaya aja sama dia, tapi sekalinya dia bikin kecewa gue, ya udah, gue udah nggak bisa percaya lagi. Tapi kan lu tadi ngomongnya kalau dia ada yang deket gitu. Tapi Ya kan kan? belum tentu deket itu. Iya, enggak maksudnya kan dari gelagatnya beda dong Bu, kalau orang yang biasa Feeling aja ya. sama orang gitu. iya. Karena feeling perempuan tuh kuat, hati-hati loh. Cewek kalau udah cemburu lebih lihai daripada penyidik KPK Bu. Aduh. Dia nafsu banget kayaknya lagi curhat dah. Mewakili hati. Gak apa-apa, Selasa Romansa itu tempatnya untuk mengungkapkan perasaan. Tapi aku tuh orangnya juga suka dicemburuin. Daripada gak dicemburuin. Iya benar. Berarti kan kita khawatir, ih lu Iya. suka gak sih sama gue? Iya, Sayang gak sih bener. sama gue? Tapi kok aneh ya gue ya. Kenapa Bu? Gue kok nggak apa ya kalau dicemburuin tuh kesel gitu. Kenapa? Ya nggak tahu. Karena lu gak melakukan itu. Santai weh gitunya. Jadi Mau mungkin kemana-mana iya dah inget laku cenah. Paling ada yang aing gitu. ya pokoknya gue kalau dicemburuin gue kesel gitu. Di kenapa? Ya kenapa? Aneh, makanya gue aneh. Gue kalau dicemburuin malah kesel. Naon sih mana teh gitunya? Tapi lu sendiri kan cemburuan. Siapa? Gue. Suami lo. Iya, suami gue gitu. Ya makanya gue kalau dia cemburu gitu gue suka kesel gitu. Soalnya gue ngerasa gue tuh nggak seperti itu gitu. Walaupun gue bercanda nih, gue bercanda sama laki-laki gitu apa, tapi hati gue tetap satu sama dia gitu. Jadi gue kalau dicemburuin tuh kesel. Gue nggak suka dicemburuin. Gue pribadi gue nggak suka Lo dicemburuin. tapi lo nggak suka dicemburuin. Lo nya sendiri suka cemburuin nggak ke laki lo? Enggak, Santai. santai. Karena lo punya karakter itu ya. Jadi ketika lo dicemburuin lo risih ya. Gitu. Gue sih nggak gampang cemburu sama suami Tapi gue. laki lu gimana tuh? Cemburuan gak? Nah laki lo yang cemburuan ya? Ya kalau gue keterlaluan, kadang-kadang kan gue bercanda tuh. Jadi gue tuh sama laki-laki gue Akrab. disamain kayak gue sama perempuan aja gitu. Jadi ya gue akrab apa gue gimana ya menurut dia keterlaluan ya karena gue perempuan dia laki-laki. Ya bagi gue dia sama aja kayak gue gitu. Emang hormon laki-lakinya emang lebih banyak. Kes jalu dah sih ya. Alisnya dihapus deh. Di kumisan ke pantes deh. Bu Rini, tapi malam ini tadi kan udah definisi cemburu dan penting atau enggaknya cemburu. Nah, kita malam ini juga pengen ngobrol nih. Dan punya pengalaman masing-masing. Bu Rini punya, Oki juga punya. Biasanya hal kecil apa sih yang bikin Bu Rini atau Oki cemburu sama pasangannya? Bukan masalah orang kedua, ya kan, orang ketiga. Cemburu sama hal-hal yang kayak misalkan
dia punya hobi. Main game mulu. Dikekeuweuk HP sapopoe. Aing dianggurkeun cenah. Ada. Udang sare tepi-tepi kasare. Ada. HP we jeung HP. Aing bisa teu colek-colek acan cenah. Ada. Ya kayak gitu-gitu. Hal-hal kecil deh, Bu. Tapi kalau dibilang larinya cemburu nggak juga. Emang sih ada kesel, tapi kalau dibilang cemburu bahasanya bukan cemburu sebenarnya, tapi ya kita kiaskannya menggunakan kata cemburu. Gitu ya. Kesel mana teh ini ting sama ini gitu kan, yang kayak gitu loh. Iya, emang yang lagi gue rasain gitu. Coba kasih tahu. Jadi gini, dia dari bangun tidur gitu. Dia pegang hobinya. Apa pegang apanya? Pegang hobinya. Apanya hobinya emang? HP miring. Jadi, tapi gue selalu menghibur gitu, menghibur diri gue sendiri biar gue nggak kesel. Ya udahlah gitu. Ya udahlah, bodo amat. Tapi lo gitu. pernah? Ya hobinya itu apa? HP, main game. Gue kadang-kadang kesel. Jadi maunya gue tuh profesional aja. Profesional gawe. Maksudnya waktunya ini mah dibagi, makanya bingung kalau dibilang cemburu apa bukan gitu. Iya. Tapi lu pernah bilang atau negor langsung discuss gitu, Bu? Enggak. Biar tahu ya, bener nggak sih? Iya, enggak. Kalau nggak tahu makan enggak. Paling nyindir aja. Oh, pernah ada sih lewat sindiran? Iya. Gimana tuh? Ya dianya diem aja. Dia lu ngomong naon? Ya gue nyindirnya lewat orang lain. Jadi kayak seolah-olah ke orang lain. Iya. Padahal buat suami lo. Contohnya. Contoh kayak gini. Seandainya lu, ya iya tuh lu waktunya kerja, waktunya main game tuh baru oke gitu. Tapi lewat orang lain. Secara nggak langsung tapi buat laki lu ya. Ngerasa tuh laki mana? Gak pernah merasa ya? Ya dia merasa, tapi dia prinsipnya gini. Yang penting gue tetap tanggung jawab sama lu gitu. Iya. Dia ya mungkin itu cemburu juga kali ya. Iya bisa jadi. Jadi padahal dia tetap tanggung jawab sama gua. Dia hari-hari gua tetap dia pikirin. Walaupun dia main gamenya menurut gua mah overdosis lah gitu. Udah kadarnya udah ini ya. Udah kadar lu. Udah pokoknya mainnya udah lumayan. menurut gua gitu. Tapi dia tetap bertanggung jawab sama gua. Jadi alasan gua kesel sebenarnya apa kan? Tapi ketika waktunya makan ya. Makan. Tidur ya. Waktunya gua beberes rumah juga dia bantuin. Jadi sebenarnya yang jadi pemicu gua kesel kan gak ada alasannya. Dia tetap tanggung jawab. Nah kecuali ketika main game dan lupa segalanya, coy. Iya nggak? Ini masih tetap aware gitu, tetap ngebantuin lo gitu. Tapi ya. guanya ada kesel terus. Kadang-kadang gua gini. Ada gitu. Kadang-kadang gua pengen ngobrol gitu. Gua pengen ngobrol sama dia. Bukannya ngobrol tapi matanya begini. Tetap ke HP. Tapi dia tetap ngargain gua gitu. Kalau gua ngobrol mata ke mana, jeli ke mana. tapi dia tetap fokus. Iya nih diajak ngobrol sama gua tapi dia tetap gitu. Iya gitu. Gua kadang-kala ada gitu rasa. Gua kadang-kala ada rasa pengen ngobrol berdua gitu. Maksudnya ngobrol biasa gitu. Ya mungkin itu cemburu ya namanya ya. Bisa. Cemburu sama waktu sama waktunya dia. Khususnya buat handphonenya. Iya, tapi gue balik lagi sih gini, ya udahlah, gue ngibur dirinya. Yang penting dia masih tanggung jawab sama gue sakit juga dia masih ngurusin gue. Dan ketika dia sibuk main handphone, apa yang lo lakukan supaya lo nggak bete? Gue main handphone juga. Iya, benar ternyata emang main game berdua. Ternyata lagi battle. Jadi gue main handphone juga, cuman kalau gue kan lebih banyaknya main handphonenya gue posting kayak gitu. Iya, dagang ya. Terus gue ngedit kayak gitu. Gue ngedit foto gitu, foto-foto yang buat di-upload kan, soalnya kalau posting rumah kan nggak bisa itu aja. Harus menarik ya. Jadi gue senengnya edit gitu. Jadi gue hobi gue tuh positif. Iya. Bagi gue gitu, kalau gue main HP, hobi gue positif gitu. Ngasihin duit. Kalau Bu Nining gimana nih? Apa sih yang walaupun sorry ya sebelumnya karena kan pasangannya nggak ada. Oke, baiklah sahabat. Apa yang bikin seorang Oki cemburu sama pasangannya? Ya hal-hal apa? Sama aja. Yang udah pernah mungkin. Sama aja kayak gitu. Kadang juga kan game handphone gitu kan, kesibukan dia. Terus kadang juga dia lebih mentingin sama temennya daripada sama aku. Gitu. Waktunya mungkin ya. Waktunya. Kadang kalau aku lagi pengen diperhatiin dia cuek gitu. Kurang peka lah kebanyakan gitu. Gak bisa balance. Iya. Untungnya aku gak main game aku. Tapi dia mainnya laptop. Aku ini gak berhenti. Kan kerja, Bu. Aing gawe. Tapi gawenya sampai malam. Iya udah sampai jam 11. Kerja keras
kan Bu. Iya. Kan poinnya itu yang kemarin Iya, benar. diobrolin. Yang penting gue Bu saling jaga kepercayaan aja sih. Oke. Gitu. Gue. Lu peka gak sih dia ngomong? Kenapa? Peka gak sih? Gue sih peka. Dari hati ya, Pak. Tuh, bener gak? Tuh, masa gua yang ngomong lu yang dipukul? Iya. Bener Iya. gak? Udah, undang para tetangga ngobrol topik malam ini. Tar dulu dia curang Bu. Ya Bisa abis dulu. ini durasi, nanti gue ceritain juga. Awas Ya gue aja. mah gak ada yang bisa gue cemburuin siapa. Tapi kalau ngomongin Tapi kan pasangan. kalau dia cerita kita bisa tahu ya. Iya. Kayak gimana? Nanti abis ini deh. Sekarang kita ajakin dulu para tetangga untuk ikutan komen. Iya. Kasih tahu hal kecil apa yang biasanya bikin para tetangga cemburu sama pasangan. Bukan sama orang kedua ya, atau orang ketiga ya, tapi hal-hal. Ya apa dia cuek gitu ya. Dia jadi gimana gitu. Beda. Apa dia lebih suka main sama temennya, apa dia suka hobi burung. Hobi burung bininya seneng. Gara-gara cemburu, suami masukkan ulekan cabe. Kadang yang namanya orang bisa ngelakuin apa aja loh. Iya, saat cemburu ya. Saat jatuh cinta, bahkan juga saat patah hati. Iya. Ih, Ekstrim. nih, serem banget. Gara-gara cemburu, suami masukkan ulekan cabe ke kemaluan istri sirinya. Nih, ini kejadiannya kita ambil dari jawapos.com. Masih hangat ternyata 13 Juli nih, Bu. Itu serem banget gimana ya? Makanya, nih kita update beritanya. Polisi menangkap Sahrudin, 44 tahun, suami yang menganiaya istri sirinya, Reni. Wah, jangan-jangan Reni Magelang nih. Bukan ya, Bu Reni lagi nonton nih. Dengan cara memasukkan ulekan ke dalam, mohon maaf ya, alat vital si istri sirinya pada hari Selasa lalu. Bahkan polisi melumpuhkan kedua kaki tersangka karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Ngeri banget gak sih? Betul. Gak kebayang ya. Dan info berikutnya nih, karena itulah Pak, aku kesal. Oh, katanya gini nih, kejadiannya awalnya gimana sih? Polisi menembak kaki pelaku karena mencoba melarikan diri. Iya. Saat hendak ditangkap. Saat akan ditangkap mencoba kabur tuh. Dan terpaksa kita berikan tindakan tegas, terukur, ujar Imam. Tersangka Sahrudin yang terus mengeringis menahan luka tembak di kedua kakinya. Ini mengatakan istrinya sudah melakukan perselingkuhan dengan orang lain dan di dusun tempat tinggal mereka. Rupanya selingkuh. Dan dibilang katanya karena itulah katanya aku kesel dan cemburu. Tapi aku tidak sampai masukkan ulekan cabai itu ke kemaluan istri aku. Sumpah rela ditembak mati. Oh tidak. Dia mengelak. Tapi ada nih cara efektif menghadapi pasangan yang cemburu berat. Bukan yang kita mau ngasih tahu kenapa alasan orang itu perlu cemburu. Ternyata cemburu itu perlu ternyata. Iya dong, harus. Mau tahu apa aja nih para tetangga? Cinta itu egois. Ya betul. Cemburulah kalau Anda memang mencintainya. Ya. Hal itu akan membuat Anda berusaha untuk berusaha mendapatkan yang Anda cintai. Yes. Kecemburuan adalah salah satu wujud dari keegoisan cinta. Iya dong. Kalau nggak cemburu nggak ada ininya. Nggak Kurang ada ya? rasanya. Benar-benar. Gitu. Nggak ada gregetnya. Benar-benar. Berikutnya. Cinta itu harus memiliki. Bila ada cinta maka Anda harus memilikinya. Karena kalau Anda akhirnya tak memilikinya, maka cinta Anda akan beralih menjadi milik orang lain. Betul. Oh. Berikutnya, alasan kenapa Anda harus cemburu. Cemburu itu menguatkan hubungan. Banyak pasangan yang mungkin akan bereaksi. Hei kamu cemburu ya, dengan wajah senyum dan membuat si pacar yang mengelak ya istilahnya. Namun sebagian besar pasangan yang mengetahui pasangannya cemburu, sebenarnya seorang melihat hal tersebut artinya pasangan benar-benar mencintainya dan sangat menginginkannya. Betul. Takut kehilangan. Iya dong. Cemburu itu menunjukkan kesungguhan loh para tetangga. Di sisi lain, cemburu bisa menunjukkan kesungguhan seseorang dalam mencintai pasangannya. Ini adalah bukti alamiah atau naluri alamiah yang terjadi saat seseorang merasa ada yang lain yang hendak mengambil
sesuatu darinya. Udah merona-merona. Ini ya feeling gak enak gitu. Feeling gak enak kalau si pasangan kita lagi ada yang ngincer nih coy gitu kan. Biasanya ada feeling ya. Iya benar. Terus juga cemburu itu menunjukkan kesehatan hubungan Anda. Jadi biasanya kalau dalam hubungan flat-flat aja tuh gak enak juga ya. Benar. Gak dicemburuin juga gak enak. Pasti kita juga pengen dicemburuin. Iya benar. Gak muna. Biar gak lempeng-lempeng aja. Iya, biar ada bumbunya gitu. Ibarat kata cemburu itu ibarat kata merica. Bumbu ya. Jangan terlalu banyak. Nanti membuat hubungan terlalu panas. Hot. Bersin. Jangan pula tidak ada, karena tak ada seru jadinya. Jujur, Awibi itu termasuk yang suka banget sama merica. Makan mie ayam, makan bakso, makan bubur, makan sop harus ada mericanya. Ada bersih-bersih gitu ya? Iya. Iya dong, harus. Merica itu pedesnya tuh berefek. Jadi di ujung teh gini. Iya. Nggak kayak Rasanya, rawit kan? Rasa banget ya. Kayak Rasa. nambah banget selera lah istilahnya gitu. Benar. Termasuk juga kalau waktu aku dulu masih jualan tuh, andalanku tuh pedes manis sama pedes merica. Jadi pedesnya di mulut, merica tuh kan di tenggorok, bukan di ini nih, di rahang Nempel kita ya. Kalau merica tuh nempel banget. Lebih nempel, lebih lama. nempel. Nah, itu alasan kenapa aku suka merica. Karena ingin membekas. Membekas di dalam jiwa dan Jiwa. Masih ada beberapa lagu lagi yang bakal kita nyanyiin spesial buat para tetangga. yang masih stay nonton. Jangan lupa Betul. juga di-share ya, di-subscribe nih yang belum subscribe YouTube-nya Prima Media Pro. Betul, karena kita siaran setiap hari dan kita juga punya program-program seru, konten-konten lucu, konten seru, menarik yang bisa para tetangga ikutin di YouTube channel kita. Ya. Kita mau kasih tahu juga deh abis ini, sekarang deh, buat para tetangga mungkin ada yang tertarik pengen jadi host, presenter untuk di program live streaming atau juga di YouTube. Pengen jadi penyiar Betul, ya. Prima Media Pro lagi cari presenter nih. Presenter. Kualifikasinya pria atau wanita, usia sebenarnya nggak dibatasin. Aktif ya. sosmed. Aktif sosmed, banyak temennya, terus juga Attitude-nya baik. attitude-nya baik. Asik dah, pokoknya easy going orangnya. Yes. Kalau merasa dengan kualifikasi tersebut atau memang punya bakat nih, aku jago main TikTok, aku juga pernah jadi MC, aku juga pernah bawain acara, apa segala macem. Pokoknya anaknya Bakat, paling ya. rame, paling seru di gengnya misalkan. Humble ya. Sering ngelucu gitu ya, jadi bahan deh kalau misalkan lagi ngumpul. Iya. Bikin video 1 atau sampai 3 menit maksimal, terus kirimin lewat DM boleh atau ke wibiprimamediapro@gmail.com. Tuh, ayo tunggu apa lagi, yang punya bakat terpendam boleh langsung tunjukin sama kita. Betul. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi presenternya Prima Media Pro. Ya. Baru saja Anda menyaksikan Sapa Tetangga. Sampai ketemu besok, Sapa Tetangga. Menemani setiap Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam. Hanya di Prima Media Pro.